Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Islam Plus Asia, calon para generasi bangsa yang hebat. InsyaAllah kita akan memulai pelajaran kita. Marilah sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati dan memberikan berkah kepada kita semua, yang tentunya dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari hari ini itu berguna untuk masa-masa yang akan datang. Karena kita sebagai anak-anak generasi bangsa, kita harus tahu bagaimana perjalanan sistem pemerintahan kita. Oke, baik, dalam sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia dari Undang-Undang 1945, kemudian menjadi Undang-Undang RIS, kemudian menjadi Undang-Undang sementara, dan akhirnya Undang-Undang masa reformasi. Ini kembali lagi kepada negara kita seperti pada awal kemerdekaan. Oke, itu kayaknya insyaAllah mudah-mudahan kita sudah paham seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Maka minggu ini kita akan masuk kepada materi berikutnya, yakni tentang sistem kekuasaan negara Indonesia. Oke, jadi sebelum masuk kita di sini, kita tahu bahwa anak-anak sekalian, negara itu mempunyai sistem, yakni sistem pemerintah sendiri seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya. Yakni sistem pemerintah adalah suatu cara untuk mengatur suatu negara dalam mencapai tujuan sebuah negara. Hari ini kita akan masuk kepada sistemnya. Sistemnya ini adalah sudah masuk kepada kekuasaannya. Tidak mungkin negara ini ada sistemnya tapi tidak ada orang yang menjalankan. Sudah pasti ada yang menjalankan, yakni ada lembaga-lembaga pemerintah, orang yang dipercaya dalam melaksanakan pemerintahan ini. Ada yang, karena kita sebagai negara demokrasi, maka kita menggunakan adalah sistem pemilihan umum. Di sini ada nanti pemilihan umum, dan kita lihat di bawah ini kita akan berbicara masalah sistem kekuasaan negara Indonesia. Nah, jadi sistem kekuasaan negara Indonesia ini, Indonesia menganut sistem seperti apa sih sebetulnya? Oke, kita akan pelajari di sini. Kita lihat dulu struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Oke, di sini kita lihat strukturnya. Ini adalah struktur sistem kekuasaan negara Indonesia ini sebelum kemerdekaan, sebelum amandemen. Jadi yang kita lihat di sini adalah sistem struktur pemerintahan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Tapi setelah amandemen ini semuanya MPR ini kedudukannya sama seperti presiden, seperti kekuasaan kehakiman dan legislatif. Oke, Bapak akan menyampaikan sedikit mengenai tentang struktur pemerintahan yang sekarang. Yakni kita berbicara dulu tentang, lihat di struktur yang di sini. Konstitusi ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu paling tinggi. Itu tidak bisa diubah dan tidak bisa barang siapa yang mengubah sama dengan membubarkan negara ini. Jadi lihat di struktur di sini. Dulu waktu SMP Anda pernah mempelajari namanya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di struktur ini kita akan melihat di sini adalah ada nama di sini MPR, DPR, dan DPD, ada presiden, wakil presiden, dan sampai ke bawahnya ada gubernur, ada bupati, dan ada wali kota juga. Dan ada juga di kehakiman. Ini adalah kekuasaan kehakiman yang di Indonesia ini terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Oke, yang pernah Anda pelajari waktu SMP, anak-anak Bapak yang hebat, yang pintar. Di sini kita melihat ada kekuasaan legislatif dulu. Legislatif itu terdiri dari MPR, DPD, dan juga DPR. Ini merupakan kekuasaan legislatif. Legislatif ini sebetulnya apa sih, Pak? Dalam kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian
beralih ke sebelahnya, ini ada namanya presiden, wakil presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Itu masuk kepada kekuasaan, namanya kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini siapa? Eksekutif ini adalah yang menjalankan undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Setelah dibuat kekuasaan legislatif ini, maka yang menjalankan adalah eksekutif. Kemudian yudikatif tugasnya apa? Yudikatif ini adalah menghakimi atau kekuasaan untuk mengadili atau menghukum para yang melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Walaupun badan legislatifnya melanggar undang-undang, maka yang menghakimi juga namanya dan yudikatif. Dan juga eksekutif kalau melakukan pelanggaran, itu yang menindaklanjuti masalah ini adalah yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk menghakimi. Oke, baik. Kita masuk kepada judul berikutnya. Ini tentang hakikat pembagian kekuasaan. Oke. Kita dulu sebelum kita masuk kepada materi, kita harus dulu tahu bagaimana apa itu tentang kekuasaan. Kekuasaan itu sebetulnya apa sih? Ada pembagian, ada pemisahan. Kita bahas di sini dulu ya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian pembagian kekuasaan. Nanti kita akan berbicara di sini tentang kekuasaan, tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Di Indonesia sendiri pakai menggunakan pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Tapi sering kita kenal dengan nama atau dikenal dengan trias politika. Ini tentang pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jadi sebelum itu kita masih berbicara di sini. Oke, pengertian pembagian kekuasaan ini terdiri dari dua kata dari pembagian kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembagian yang pertama, menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu yang memberikannya kepada pihak lain. Contohnya adalah tugasnya membagi-bagi atau menceraikan. Ini adalah untuk memudahkan supaya tidak ikut campur bagian satu ke bagian lain, tapi boleh membantu bagian satu dan bagian lain di sini. Di sini contohnya adalah seperti pembagian kekuasaan seperti ada eksekutif, ada legislatif. Legislatif itu menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Legislatif juga seperti itu dan juga yudikatif seperti itu. Jadi sama. Tapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing, mereka membantu kekuasaan satu sama lain. Oke, kekuasaan itu adalah apa? Kekuasaan itu adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus sesuatu. Biasanya orang yang mempunyai kekuasaan itu adalah suka memberikan perintah, yang mempunyai wewenang. Seperti contohnya kita presiden, kita tahu kan kekuasaan presiden itu dia mempunyai wewenang kan, mempunyai tugas atau perintah karena dia mempunyai kekuasaan. Di kekuasaan itu dia dengan adanya kekuasaan itu dia bisa menggunakan wewenangnya itu untuk memerintah orang lain, untuk memanfaatkan orang lain untuk bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh presiden, karena presiden ini mempunyai wewenang. Wewenang ini apa? Dia mempunyai kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia bisa mengatur orang lain. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Oke. Kita masuk. Pada hakikatnya pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua cara, ada secara vertikal dan ada secara horizontal. Kita bahas dulu secara vertikal. Secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, misalnya antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Ada pemerintahan pusat dan ada di pemerintahan daerah. Vertikal yakni ada antara atas dan ada bawahan. Nanti yang paling atas itu ada pemerintahan pusat, sedangkan yang di bawahnya itu adalah pemerintahan daerah. Yakni di mana pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang atau kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Di sini adalah daerah ini melaksanakan tugasnya sesuai apa yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat. Jadi ada atasan, ada bawahan. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah itu harus berdasarkan pemerintahan pusat juga. Tidak boleh, walaupun dia bisa mengurus rumah tangganya sendiri, dia harus patuh atau
taat kepada pemerintahan pusat, karena ya semua dalam proses perjalanan pemerintahan itu ada di pemerintahan pusat, walaupun di daerah menjalankan tugasnya untuk membangun daerah masing-masing. Nah, tapi di sini di mana hubungan secara vertikal ini adalah antara atasan dan bawahan, yakni antara pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Kemudian ada juga secara pembagian ini kekuasaan dibagi secara horizontal juga. Tadi secara vertikal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian kita akan masuk ke secara horizontal. Horizontal ini adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini telah menitik beratkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, horizontal ini berarti dia telentang, di mana mempunyai kekuasaan masing-masing dan dia mempunyai kedudukan yang sama. Horizontal bukan antara bawahan dan atasan, tetapi melainkan mempunyai tugas secara horizontal, secara melentang. Ini antara tugasnya ini mempunyai tugas masing-masing, di mana kedudukan dan kekuasaannya itu sama, walaupun mereka mempunyai tugas masing-masing, seperti yang kita lihat tadi di struktur organisasi menurut Undang-Undang 1945. Oke, sampai sini paham ya, insyaallah. Oke, kita lanjut kepada teori pembagian kekuasaan. Ada di Indonesia sendiri, kita akan tahu dulu di Indonesia sebetulnya menganut sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Di sini kita bisa melihat Indonesia itu sendiri menggunakan karena kita menggunakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, kita akan bagi dulu menurut kita bagikan dulu menurut teorinya John Locke. John Locke ini terkenal dengan teorinya separation of power, yakni kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Itu Indonesia ini tidak menganut sistem ini. Karena apa? Karena dalam kekuasaannya dia dibagi atas 3 hal, di mana ketiga hal ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan di Indonesia. Di mana menurut John Locke ini, kekuasaan John Locke ini adalah tentang pemisahan kekuasaan. Dia memisahkan 3 macam kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sama seperti yang digunakan oleh Indonesia ini. Kalau di Indonesia sendiri itu disebut dengan MPR, DPR, dan DPD. Ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau mengamandemen undang-undang. Kemudian lanjut ke berikutnya, ada namanya kekuasaan eksekutif. Ini menurut teorinya John Locke ya. John Locke ini adalah seorang pakar politik yang berasal dari Inggris. Jadi John Locke adalah seorang tokoh politik yang berasal dari Inggris. Oke, lanjut ke menurut kekuasaan atau pemisahan kekuasaan menurut John Locke. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif tadi. Kekuasaan eksekutif ini adalah tugasnya di John Locke ini adalah melaksanakan undang-undang. Sama seperti Indonesia melaksanakan undang-undang, tapi bedanya di John Locke ini walaupun di sini tidak dituliskan secara rinci, tapi saya akan jelaskan bahwa kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Kekuasaannya adalah untuk melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan legislatif. Legislatif ini adalah membuat undang-undang. Eksekutifnya adalah melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Di sini menurut teori John Locke ini, eksekutif selain menjalankan undang-undang, dia juga mengadili yang melanggar undang-undang, walaupun di sini tidak dijelaskan secara rinci. Oke, baik. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Di Indonesia sendiri, kekuasaan federatif ini masuk pada kekuasaan eksekutif. Bedanya dengan teori John Locke ini adalah di mana kekuasaan hubungan diplomatik dengan negara lain adalah hubungan luar negeri dengan negara lain, itu disebut dengan kekuasaan federatif. Itu berbeda. Di Indonesia sendiri tidak menggunakan kekuasaan federatif, maka Indonesia tidak menggunakan teorinya John Locke. Dia tidak menggunakan teorinya John Locke. John Locke ini ada orang
Inggris. Jadi orang Inggris dia membagi kekuasaan itu antara yang pertama adalah kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan tentang hubungan luar negeri atau hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, di sini di Indonesia sendiri nanti Bapak akan jelaskan sedikit bagaimana ini perbedaan antara teorinya John Locke dengan Montesquieu. Oke, jadi Indonesia sendiri kita akan sudah di sini sampai sudah paham ya. Jadi kekuasaan federatif itu di Indonesia tidak ada kekuasaan federatif namanya. Di Indonesia ada namanya kekuasaan yudikatif. Oke, kita akan masuk kepada teori berikutnya. Ya, ini konsep trias politika. Yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan tokoh politik yang berasal dari Prancis. Indonesia sendiri menganut sistem ini. Di sini kenapa? Kita akan tahu di mana perbedaan antara teorinya John Locke dan Montesquieu. Oke, menurut Montesquieu, merupakan tokoh politik yang berasal dari Prancis. Ini untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakannya pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organ, yaitu sebagai berikut. Jadi di sini adalah kalau John Locke itu adalah teorinya terkenal dengan pemisahan kekuasaan, sedangkan Montesquieu ini terkenal dengan konsep trias politika atau konsep pembagian kekuasaan. Di Indonesia sendiri sama kah? Kekuasaan legislatif ini sama seperti teorinya John Locke. Ini kekuasaan legislatif ini adalah membuat undang-undang. Di sini adalah konsep trias politika ini adalah menurut Montesquieu adalah kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, sama seperti John Locke. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini adalah sama seperti yang teori yang dikemukakan oleh John Locke adalah melaksanakan undang-undang. Tapi di sini tidak, tugasnya eksekutif itu tidak ada mengadili. Mengadili adalah khusus untuk kekuasaan yang lain yang memegang. Di sini di mana kekuasaan eksekutif ini adalah melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini kan sudah tahu adalah itu yang berwenang melaksanakannya adalah presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota sampai tingkat kecamatan dan kepala desa. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan di Indonesia sendiri ini menganut sistem yang ini. Ada namanya kekuasaan yudikatif. Ini mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara teorinya John Locke dengan teorinya Montesquieu. Itu terdapat perbedaan di antara yang ketiga, kekuasaan federatif dan kekuasaan yudikatif. Di teorinya John Locke itu ada namanya teori kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan di Montesquieu ada namanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini kita sudah tahu bahwa Indonesia sini sudah menganut pasti sistem yang Montesquieu yang di bawah, bukan yang di atas. Di sini terdapat perbedaan antara kekuasaan yang ketiga. Di sini ada namanya kekuasaan yudikatif, ini adalah mengadili, di mana di kekuasaan di sini terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Di antara lembaga-lembaga tersebut terdapat perbedaan dengan kekuasaan yang di atas. Di sini anak-anak kayaknya sudah paham antara perbedaan antara teorinya John Locke dan Montesquieu. Indonesia menganut sistem trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang paling bawah. Jadi kekuasaan federatif yang ada di John Locke ini adalah kekuasaan hubungan luar negeri. Ada di Indonesia sendiri ada di kekuasaan eksekutif ini yang B. Kenapa saya katakan ini? Di sini ada namanya menteri. Di sini menteri-menteri, ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri, maka itu di bawah kekuasaannya eksekutif, atau itu di mana menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di sini hebatnya, maka tidak ada ikut campur antara ketika kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan yang mengadili undang-undang itu tidak dipegang oleh satu kekuasaan. Kalau misalkan digabung, teorinya yang di atas ini di eksekutifnya adalah melaksanakan undang-undang dan juga mengadili, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini yang akan berdampak buruk kepada pemerintahan itu sendiri. Nanti pemerintahnya itu bisa melakukan apa saja, sedangkan yang mengadili mereka sendiri. Maka mereka
bisa berkuasa dan sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Oke. Sampai di sini sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Karena di sini adalah kita mengetahui antara perbedaan yang dikemukakan oleh teori John Locke dan Montesquieu, dan Indonesia sendiri menganut sistem yang mana. Sudah tahu kita ya, mudah sekali ya. Oke, baik, kita akan masuk kepada sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut sistem negara manapun, tetapi suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politika. Oke, di Indonesia sendiri, walaupun kita menganut, kita tidak pernah terlepas dari teorinya Montesquieu yang kita jelaskan di atas tadi, tapi Indonesia itu di mana sistemnya tidak meniru orang bangsa lain atau negara lain. Mereka mempunyai ciri khas yang sesuai dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena negara kita adalah negara hebat yang bagaimana memberikan suatu sistem pemerintahan, walaupun ia tidak pernah terlepas dari teorinya orang lain, tapi kita mempunyai ciri khas di mana tidak menganut sistem negara manapun. Kita mempunyai sistem atau lembaga sendiri yang berbeda dengan negara lain, disesuaikan dengan khas bangsa Indonesia itu sendiri. Maka di dalam ini, dalam Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa bagaimana setiap urutan negara, seperti kita contohnya seperti Undang-Undang 1945 itu sangat berbeda dengan negara-negara lain, yang negara lain tidak menganut sistem tersebut karena tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Maka di sini adalah sistem di mana sistem pemerintahan itu kita sesuai dengan kondisi atau keadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau misalkan nilai-nilai itu tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, maka itu undang-undang tidak bisa dijalankan. Karena undang-undang yang telah dibuat itu adalah sudah disesuaikan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku pada bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari negara lain. Oke. Sistem pembagian kuasa ini nampak dari keberadaan lembaga-lembaga negara yang dalam tatanan negara Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang tahun 1945. Lembaga negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi negara, itu sebelum. Sedangkan lembaga-lembaga negara lain, Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MPR disebut sebagai lembaga tinggi. Ini waktu kita masih sebelum amandemen. Jadi sebelum amandemen itu MPR mempunyai kekuasaan tertinggi. Dulu presiden juga dipilih oleh MPR yang menentukan. Jadi presiden itu harus join juga dengan MPR dengan adanya. Tapi sekarang dengan adanya sistem pemilihan umum, maka pemimpin itu langsung dipilih oleh rakyatnya itu. Karena sekarang kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat Indonesia. Hebatnya sekarang Indonesia ini bisa menentukan pemimpin. Jadi semua kalangan dari setiap bangsa Indonesia bisa semua memilih siapa yang berhak jadi dia pimpin, yang tentunya dengan pemilihan umum. Oke, baik, kita lanjut. Secara umum kita untuk mudah memahami bagaimana sistem kenegaraan kita, ada beberapa lembaga negara pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Ada yang pertama adalah MPR. MPR yang sering kita dengar ya. MPR gak pernah asing lagi dari bangsa kita itu sendiri. MPR ini adalah kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana MPR tugasnya dan wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan amandemen. Undang-Undang 1945. Ini udah tahu, nanti kita akan masuk di situ minggu-minggu berikutnya. Tapi sebelum ini kita tahu dulu lembaga-lembaganya di sini. Oke, yang kedua ada namanya presiden. Presiden. Yang ketiga ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ada juga ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ada juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi MK, dan ada juga Komisi Yudisial. Oke, di sini kita harus tahu dulu bahwa lembaga negara menurut Undang-Undang 1945 ini belum ada, sebagian belum BP seperti Komisi Yudisial belum dimasukkan ya.
Oke, ini kita lihat adalah gedung-gedung, ada gedung DPR, MPR, ada presiden, ada juga MA, MK dan KY juga ya, Mahkamah Agung ya. Ini adalah gedung-gedung lembaga negara. Oke, selain itu, keberadaan lembaga negara dalam sistem kekuasaan ini sangat penting karena bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Menurut Sri Suwe Mantri, ditetapkan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar bertujuan mencapai tujuan negara. Oke, di sini kita terakhir dalam minggu ini kita akan hanya sampai dengan tujuan negara. Gak mungkin sebuah negara bisa hidup, bisa berjalan tanpa ada tujuan. Tidak mungkin. Kita aja sebagai siswa, anak-anak bapak yang hebat, calon generasi bangsa, mudah-mudahan jadi pemimpin yang bisa merubah negeri ini nanti. Oke, baik, di sini tujuan negara Indonesia ini ada ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Ini sudah Anda pelajari ketika Anda sudah di SMP kelas 3, Anda sudah pelajari tentang tujuan negara. Tujuan negara ini ada berada di Undang-Undang 1945. Oke, Bapak akan hanya menjelaskan sedikit tentang tujuan negara. Yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dia ada di alinea keempat di Undang-Undang 1945. Kemudian adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oke, yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, ini untuk tujuan negara Indonesia ini. Nanti kita akan sambung lagi di minggu-minggu berikutnya. Di minggu depan lah, nanti kita akan bahas di sini, karena di sini Bapak sampaikan dulu tujuan negara kita ada di Undang-Undang 1945. Oke, baik, kita selesai pada materi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa menjadi pelajaran dan dapat berkah bagi kita sekarang, supaya nanti anak-anak Bapak ini bisa menjadikan ini sebagai suatu patokan supaya tidak lupa nanti. Nah, mudah-mudahan kalau calon pemimpin harus tahu bagaimana tujuan negara, bagaimana pelaksanaan. Ini sudah tahu ya. Sampai di sini kita tutup pertemuan ini di video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.